Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami tangtimi, kami hormati para sepuh, para binspuh, para kiai, para alim yang berkesempatan rawuh dalam kegiatan diseminasi pembatalan berangkatan jamaah haji pada pagi hari ini. Wabil khusus yang kita hormati bersama Bapak Haji Abdul Wahid. Beliau adalah anggota DPR Republik Indonesia dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra, nomor anggota 98. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Nizar Ali MAG. Kita beruntung selain beliau hadir Pak Sekjen, beliau adalah urutan jabatan Dirjen, pernah menjabat sebagai Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Insya Allah kita juga akan mendapatkan banyak informasi terkini tentang haji dan mungkin nanti juga tentang umroh. Tapi kita akan fokus di pembatalan, kenapa keberangkatan haji dibatalkan. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Nurbadi MM Jawa Tengah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita bersyukur pada hari ini di saat ada banyak keterbatasan, baik karena alasan kesehatan maupun karena alasan pembatasan interaksi sosial, interaksi fisik di antara kita diberi kesempatan untuk bisa menyelenggarakan kegiatan ini. Terlebih itu menyangkut kaitannya dengan hari ini adalah diseminasi pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun 2021. Kegiatan-kegiatan ini harapannya Bapak dan Ibu yang kami hormati, di saat haji menjadi wacana pembicaraan publik yang sangat menarik, dalam bahasa medianya itu seksi, siapapun itu tertarik bicara tentang haji. Bahkan di Indonesia ini bukan cuma haji, untuk masalah apa saja itu orang gampang sekali mengeluarkan pernyataan dan berkomentar, sehingga orang itu nggak paham haji pun itu bisa bercerita tentang haji. Nah, oleh karena itu maka kita beruntung hari ini kita bertemu dengan sumber utama, sumber primer. Kita akan mendapatkan materi-materi tentang itu, bukan katanya. Di kampung saya bukan jare nih, tetapi memang inilah yang terjadi sesungguhnya tentang perhajian kita, khususnya kaitannya dengan kenapa ada pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun ini dan kemudian juga tahun yang lalu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini Jumat tidak bijak saya berpanjang karena yang paling penting justru nanti adalah dari bapak-bapak narasumber, dan tentu nanti mungkin ada informasi, ada dialog di antara kita semua. Apalagi kita juga dibatasi dengan waktu. Nanti 25% dari kita akan melaksanakan sholat Jumat. Kenapa saya sebut 25%? Karena menurut instruksi Menteri Dalam Negeri dan juga surat edaran Menteri Agama nomor 23 tahun 2021, level 4 dan level 3 Jawa Tengah, semua kabupaten kalau nggak masuk level 4 ya masuk level 3, boleh mengadakan kegiatan maksimal 25% di rumah ibadah. Tentu kita akan menyesuaikan dengan ini semua. Baik, dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, seizin Bapak-bapak narasumber dan Bapak Ibu semuanya, mari sesi diseminasi ini kita awali bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk sesi kesempatan yang pertama, kami mohon berkenan Bapak Haji Abdul Wahid untuk berkenan menyampaikan paparan materi kepada kita semua. Monggo Pak Abdul Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Pak Sekretaris Jenderal, Pak Sekjen Kementerian Agama, Profesor Nizar Ali. Ini beliau hadir di tengah-tengah kita dan ini satu penghormatan kegiatan diseminasi yang beliau bisa hadir langsung. Ini jarang Pak, ini seorang nomor 2 setelah Pak Menteri, Pak Sekjen itu.
Dan beliau ini tidak asing lagi bagi warga Jepara. Beliau ini Pak Nizar ini orang asli Robayan. Yang kami hormati, ini juga jarang ya, beliau bisa dengan kesibukannya bisa hadir di tengah kita. Ya. Kepala Departemen Agama ya, Provinsi Jawa Tengah Pak Mustain ini beliau juga begitu. Ini membagi waktu di 35 kabupaten itu nggak gampang ya, apalagi 53 kegiatan Pak Mustain. Ini hadir di tengah-tengah kita, ini sangat luar biasa. Satu, dan juga yang kami hormati para sesepuh binasepuh, para kiai, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada acara destinasi ini. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur pada Allah SWT pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat ya, meskipun dalam keterbatasan ya, dengan adanya pandemi COVID seperti ini ya, mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir dari bumi ini, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan secara normal, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah ya, terutama bisa berangkat haji, bisa melaksanakan umroh ya, dengan normal kan, gitu. Pak Sekjen yang kami hormati ya, ini kegiatan ini sangat bermanfaat sekali Pak. Jadi terutama Bapak Kepala Departemen Agama Pak Kabupaten Jepara, di Kudus, ya, di Demak, itu selalu menyampaikan dengan adanya kegiatan ini beliau sangat terbantukan ya, untuk sosialisasi kepada masyarakat. Kadang masyarakat ini ya dengan adanya sekarang era globalisasi ya, di sekarang ini ada media sosial ini, kalau kita tidak benar-benar bisa menyaring informasi yang benar, ini kadang-kadang diterima oleh masyarakat itu banyak yang hoax. Jadi kadang-kadang masyarakat ini gampang menerima dan itu mudah disebarkan. Sehingga ini begitu Pak Sekjen, Pak Mustain ya, ini terus terangnya sangat bermanfaat, terutama masalah pembatalan haji, masalah belum bisa berangkat umroh, menyangkut masalah pembiayaan haji ya. Kadang masyarakat belum tahu, kadang-kadang biaya haji aku bayar 35 juta ya, kudune sing istimewa kan begitu. Padahal tidak tahu kalau kita bahas ternyata biaya haji reguler itu 70 juta sampai 71 juta yang benar. Ini masyarakat ini belum tahu. Terus kadang-kadang ada informasi lagi, dana haji ini di mana? Di BPKH atau di Kementerian Agama? Ini duit gue berapa tahun. Terus di apa no? Ada berita lagi informasi buat infrastruktur, buat jalan tol, tidak bisa berangkat haji karena duit entek. Gitu ya. Ini macam-macam. Jadi adanya kegiatan ini paling tidak ya, alhamdulillah yang hadir ini tidak hanya untuk diterima sendiri, tapi beliau akan disampaikan kepada masyarakat. Istilahnya kalau Jepara itu dedok tular ya, disampaikan di Jagong, di daerah, di kampungnya itu bisa melaksanakan informasi yang kebetulan secara langsung ya, kami sebagai wakil rakyat di Dapil Demak Kudus Jepara, dan ini ditambah lagi nanti dengan Pak Sekjen ya, langsung Pak Sekjen akan menyampaikan. Dan beliau sangat berpengalaman sekali, pernah menjadi Dirjen PAU, dan pada waktu Dirjen beliau ini dari mulai beliau memimpin ya sebagai Dirjen sampai Indonesia mendapatkan predikat dan sangat baik ya, dan nomor 1 ya, nomor 1 di dunia ya. Jadi artinya tertibnya ya, patuh jamaahnya ya, ini beliau pada waktu memimpin haji ini, memimpin Dirjen haji ini bisa diterima di pemerintahan Arab Saudi, mendapatkan nomor 1 itu. Makanya beliau dirahasi lagi sekarang beliau dari Pak Dirjen PAU, sekarang Pak Menteri yang baru ini dinaikkan langsung kepada Pak Sekjen ya, orang yang nomor 1-nya, nomor 2 setelah Pak Menteri. Jadi artinya Pak Menteri mungkin belum berpengalaman, beliau lebih berpengalaman. Jadi memberikan Sekjen itu bisa memberikan masukan-masukan kepada menterinya. Seperti saya ketua partai di Jawa Tengah, itu saya cari sekjen yang benar-benar yang pintar.
secara kalau saya belum tahu, sekjen saya akan ngasih masukan kepada kami. Itu Pak Menteri, itu Pak Dirjen ya. Mudah-mudahan Pak Sekjen ini sebentar lagi juga nanti 5 tahun ke depan jadi menteri kan ya. Ini beliau itu adik kelas saya di SMA Sultan Agung, jadi nggak asing lagi dijadikan beliau. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, benar yang disampaikan, ini acara diseminasi masalah haji. Sebenarnya kami sangat berharap, ya, terutama Komisi 8 dan Pak Kementerian Agama sangat berharap sekali 2021 kemarin itu bisa melaksanakan ibadah haji. Ya. Dengan pengalaman tahun 2020 kita belum bisa memberangkatkan. Jadi pada waktu 2021 itu awal sudah kita siapkan menyangkut masalah perencanaan, ya, sampai kita bikin panja haji, ya. Itu kita bikin, ya, dan bersama-sama kita bahas dengan Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, ya. Kita bahas menyangkut masalah pemberangkatan haji tahun 2021. Tapi apa Pak? Ini haji itu bukan keputusannya hanya di kita yang bisa berangkatkan. Terutama yang terpenting adalah yang punya tempat. Yang punya tempat adalah, ya, pemerintahan kerajaan Arab Saudi. Ini yang punya tempat. Diizinkan apa tidak? Ini terutama begitu. Jadi pada waktu itu ya sempat pada waktu sudah menjelang sampai di bulan Mei, bulan Juni kita sudah sampai maraton persiapan pemberangkatan hajinya, menyangkut masalah pembiayaan, menyangkut masalah kesehatan, terutama dalam pandemi COVID ini kita harus bagaimana membuat plan A, plan B, plan C kita harus siapkan. Sampai masalah asrama hajian kita siapkan. Sampai menyangkut masalah nanti vaksin, sampai menyangkut masalah itu karantina kita siapkan. Ya. Dan itu semua belum pernah terjadi, ya. Dari dulu sampai sekarang belum pernah terjadi kegiatan pelaksanaan ibadah haji yang dibahas sampai sedetail itu. Sampai kita biasa kita jarang mendatangkan masalah Kementerian Kesehatan, sampai kita datangkan Kementerian Kesehatan, ya. Karena ini terutama negara kita ini kan, dan saya kira Arab Saudi juga sama, mengedepankan kesehatan, ya. Tidak mau kita ini berangkat sampai sana jadi masalah. Karena yang sudah menjadi masalah waktu itu adalah saat kita diterima bisa melaksanakan kegiatan umroh. Umroh itu kita ajarkan kegiatan kita memberangkatkan umroh, ternyata ada sebagian jamaah umroh kita itu sudah di sini lolos, di sana tidak lolos. Kasihan, sudah berangkat di Arab Saudi, di sana akhirnya di karantina sampai acara kegiatan umroh selesai, akhirnya kembali lagi tidak bisa melaksanakan kegiatan ibadah umroh, ya. Dan beliau balik tanpa melaksanakan kegiatan umroh. Nah, ini ya Kementerian pemerintah Arab Saudi itu sedemikian. Beliau di sana itu orang-orang pemerintahan Arab Saudi itu kalau sudah nggak bisa dibelok-belokkan. Beliau kita harus nganut apa yang menjadi aturan daripada mereka. Itu saudara-saudara. Jadi sampai yang terjadi pada sampai akhir kita ini dari rencana 221.000 jamaah haji sampai kita siapkan skenario berikutnya 50% kita siapkan, ya. Kalau nanti sampai bulan Juli tidak bisa, belum ada keputusan, kita siapkan sampai angka 15%, ya. 25% sampai 50%, yang terjerek sampai masalah sampai 5% kita siapkan. Kemarin sempat saya singgung di sini, kalau yang berangkat 5% atau 15%, siapa yang kita berangkatkan? Terutama ini yang menjadi masalah kendala ya dari kami dari panja haji waktu itu dengan bersama-sama dengan kementerian. Itu Arab Saudi itu mengizinkan umroh waktu itu umur yang berangkat maksimal 50 tahun.
di atas 50 tahun tidak diizinkan. Padahal setelah kita cek and recheck dari daftar tunggu jamaah haji kita yang sudah sampai 100, sudah sampai ada yang 29 tahun ya di Jawa Tengah ini, di Makassar yang terbanyak daftar tunggunya untuk 45 tahun. Itu setelah kita cek, yang daftar tunggu terbesar itu umur 50 tahun ke atas sampai 80 tahun, itu paling banyak itu. Nah ini masalah lagi nih. Terus dari mana kita ini yang kita berangkatkan ini? Dari 34 provinsi ya, dari 530 kabupaten. Di mana lagi kita berangkatkan? Ini jadi kita perdebatan di Panjai itu cukup seru kawan-kawan. Ya. Nah, terus kalau kita berangkatkan itu, ini kaitannya dengan penerbangan. Berapa biaya penerbangannya? Ini yang harus dipikul oleh kalau kita memberangkatkan sampai 50%, 25%, sampai 15%, sampai 5%. Itu berapa? Kita menyangkut masalah pembiayaan. Ini perdebatannya dari kita Panja bisa dari pagi, kadang-kadang sore sampai malam kita pembahasan itu, Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, terutama waktu itu Pak Khoirizi ini Pak Dirjen PAU-nya itu beda, orangnya beda dengan beliau, sangat beda. Pak Khoirizi ini pembawaannya orang luar Jawa, kalau beliau kan orang Jawa kan bentur gitu. Kadang-kadang jadi rame itu di pembahasan Pak Dirjen. itu ya pembawaannya Pak Profesor Rizani kan sampai ngerti wong Jepara, tapi beliau lama di Jogja jadi agak itu enak diterima oleh teman-teman. Nah itu yang kita ini yang pembahasannya sampai alat. Saudara-saudara, sampai menyangkut masalah pembiayaan ya, dan sampai di Arab Saudi. Arab Saudi juga begitu, karantina itu tidak bisa jamaah langsung berangkat, itu langsung asrama haji tidak bisa langsung berangkat. Kita harus di asrama haji dan kita harus karantina dulu. Setelah itu karantina, prosesnya karantina selesai, ya ada yang lolos, ada yang enggak, ya. Jadi katakan yang berangkat di bawah 50, umur di bawah 50, itu di Arab Saudi juga sama. Masuk di sana tidak begitu langsung dijedah, langsung panjenengan bisa ke Mekah, bisa langsung tawaf, ya, bisa langsung tawaf sa'i. Ya. Ini nggak bisa, ini harus dikarantina dulu. Ini persiapannya sangat demikian. Nah itu juga pembiayaan lagi, biaya karantina di sana, biaya karantina menyangkut masalah kesehatan, berapa biayanya? Dan setelah di sana lolos, pelaksanaan haji pun, ya, itu tidak bisa seperti reguler 41 hari ya. Itu paling maksimal kita 20 hari kalau nggak salah Pak Sekjen ya, itu sampai maksimal 20 hari. 20 hari itu sudah dari kepotong dari sini proses karantina sampai di sana karantina lagi ya. Paling kita ibadah itu ya ibadah umroh mungkin 1 kali 2 kali ya. Setelah itu kita ibadah haji ya ke Arafah, Mina ya, balik lagi paling kita tidak bisa melaksanakan kegiatan ya arba'in, nggak bisa ya. Arba'in pun yang biasa ini orang kalau di sini kan kalau sudah tidak haji kok orang arba'in, orang saku begitu. Nah itu kita nggak bisa arba'in, paling di Arab di Madinah paling hanya 1 kali kita bisa ke masjid ya, atau 2 kali kita bisa paling bisa melaksanakan ziarah ke makam Rasulullah. Hanya paling 1 kali 2 kali, setelah itu balik lagi ke negara kita. Ini dan dengan pendeknya seperti itu, Bapak-bapak ya, Bapak-bapak, ini bukan pendek, itu biaya yang murah, biaya yang mahal juga. Karena apa? Di sana panjenengan itu semua kegiatan melalui protokol. Tidak bisa bebas ya, dari panjenengan umroh tidak bisa bebas. Biasanya kalau habis subuh, ayo rumah kita umroh, balik lagi
tawaf, sa'i, setelah itu wah sehat, keringetan, sarapan, beli bakso, Abdul kan itu. Nggak bisa seperti itu ya. Ini kegiatan semua terbatas. Dan makan di hotel pun itu sudah kita bahas. Makan di sana tidak bisa prasmanan enak begitu, nggak bisa. Makanannya catering yang sudah dibungkus, sudah siapin, tinggal bapak cocok apa enggak, mudah-mudahan cocok dengan masakan itu ya. Ini kita juga masakan juga memberikan kontribusi, memberikan masakan ke sana harus yang cocok dengan orang Indonesia. Padahal orang Indonesia itu tidak sama, mulut lidahnya dan lidahnya orang Jawa Barat bisa dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah manis ya. Beda lagi kalau Jawa Timur ketemu asin, pedas kan itu. Beda lagi orang Padang. Ini Bapak-bapak, ini yang teknis-teknis yang di sana sampai kita bahas sedikit itu. Jadi itu sampai kita pembahasan sampai ke 5%, ternyata pemerintah Arab Saudi tidak memberikan izin ya, negara-negara lain masuk. Ya. Artinya haji dilaksanakan khusus untuk warga Arab Saudi. Nah, sama pada kegiatan tahun 2000, cuma bedanya tahun 2000 kita warga Arab Saudi melaksanakan ibadah haji 10.000 ya. Orang Indonesia waktu itu hanya dapat fasilitas, kalau nggak salah 1 atau 2 itu hanya dapat fasilitas yang mukimin di sana. Nah tahun 2001 kemarin ini Dzulhijjah kemarin kita di Arab Saudi itu pelaksanaan haji sudah berkembang menjadi 60.000 kita dapat kesempatan sekitar 67 jamaah yang mukimin di sana. Dan informasinya teman-temanku yang sana, saya punya teman sana, tidak semua bisa berangkat, biayanya mahal. Jadi kalau mukimin biasa mengikut pelaksanaan haji kira-kira 8.000 rial ya. Sekarang ini dengan pandemi Covid, orang mukimin di sana ya, itu ikut haji 15 sampai 25.000 rial. Jadi cukup mahal, Pak Sekjen, informasinya dari teman-teman sana. Jadi itu yang menjadikan beban. Bukan karena apa? Karena semua itu melalui protokol dan gedung-gedung hotel-hotelnya hotel berbintang hotel 5. Jadi haji kemarin itu benar-benar ya terbatas sekali, Bapak Ibu yang berterima. Jadi itu pandemi Covid inilah yang menjadikan kita ini menjadikan sangat keterbatasan waktu, keterbatasan untuk kegiatan. Nah, kegiatan pembatalan ini ya tidak bisa melaksanakan haji semata-mata itu karena menjaga keselamatan para jamaah semua. Semata-mata menjaga keselamatan jamaah, tidak ada maksud dari yang lain. Tidak ada yang mengatakan bahwa duit entek sekarang kembali infrastruktur, enggak, itu hoax, enggak ada. Bapak Ibu uangnya masih utuh, masih tetap ada di BPKH, tapi kalau panjenengan mau tarik silakan ditarik, tapi tidak menjamin masalah nomor urut kembali. Kalau urut sudah 5 tahun kami tarik ya kembali lagi ke 29 tahun atau bisa 30 tahun lagi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menyimpan uang itu dan itu pun nanti sudah ada nilai, sudah ada kita keputusan Pak Sekjen ya. Kalau itu nanti pelaksanaan ini penyimpanan uang haji itu yang dilakukan BPKH nanti ada nilai manfaatnya tambah. Jadi Bapak tidak hanya 35 juta, nanti Bapak akan mendapat tambahan. Nanti Pak Sekjen akan bisa menerangkan sampai saya juga lebih ke masyarakat ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu yang kami hormati, informasi setelah pertemuan ini, informasi ini bisa disampaikan kepada masyarakat. Ya. Jadi tidak benar kalau haji itu kita saja yang tidak diizinkan, semua negara tidak diizinkan. Ya. Itu seperti itu, karena ini demi menjaga keselamatan. Kita berharap mudah-mudahan nanti tahun 2022 ya, kita bisa melaksanakan haji secara normal. Ya. Karena kalau masih melaksanakan melalui pandemi Covid ini kita harus protokol Covid, protokol kesehatan ya, memang cukup merepotkan.
Makanya ini semuanya tergantung daripada kita. Jadi, nah persoalan masalah umroh saya singgung sedikit. Sampai sekarang kita ini masih dianggap negara yang cukup potensi tinggi karena masalah COVID-19-nya, ya. Sehingga pemerintah Arab Saudi ada sekitar 9 negara, termasuk ada Mesir, ada Turki, ada yang lain ya. Ini termasuk ini yang kita negara India ya. Ini termasuk kita ini yang mendapatkan 9 negara yang belum mendapatkan izin. Dengan adanya Pak Sekjen nanti akan bisa menjelaskan. Sebenarnya Pak Menteri sudah pendekatan diri kepada Duta Besar Arab Saudi, kementerian juga ya, ingin menjelaskan ya bahwa di Indonesia ini dengan berita yang cukup tinggi itu daerah-daerah tertentu. Sebenarnya daerah-daerah yang lain sudah tergolong sudah agak kegiatan normal. Pak Jenengan tadi lihat Pak Sekjen dan Pak Mustain dari mulai Demak sampai ke sini tadi kegiatan sudah normal ya. Jalan-jalan sudah tidak seperti kemarin lenggang, sekarang sudah ramai sekali ya. Mudah-mudahan ini kita harapkan masyarakat bisa menjaga 5M 1D doa kan itu kan. Jadi itu kemarin yang kita harus menjaga itu, karena kalau kita bisa menjaga itu ya, bisa menjaga kesehatan kita, pandemi Covid segera turun, Indonesia akan segera mendapatkan fasilitas untuk bisa mendapatkan jatah umroh dan haji tahun 2022 bisa kita laksanakan dengan baik. Ini kita harapkan demikian. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah tinggal kita sendiri. Kita bisa nggak menjaga ini? Menjaga protokol kesehatan ini bisa jaga. Kalau kita bisa menjaga, ya akhirnya angka penurunan angka pandemi COVID ini turun, ya, angka kematiannya turun, ya, angka yang sakit, ya, wabah ini turun, kita akan bisa melaksanakan kegiatan secara normal kembali. Ini sudah kita bisa mendapatkan jamaah sholat berjamaah, ya, sholat Jumat, meskipun masih ada batasan, insya Allah tidak lama lagi sudah bisa melaksanakan kegiatan secara normal. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira tidak akan panjang lebar karena ini kalau kemarin kami bisa bicara 1 jam, karena ini kalau menyangkut hari Jumat ya, kita ada sholat Jumat, sebaiknya ini kita bahas bagi waktu. Ini ada Pak Sekjen. Protokol kesehatannya, karantinanya, vaksinnya dan sebagainya, ternyata itu yang kita khawatirkan sudah dibahas dengan detail. Skenario tadi beliau sampaikan, kita kalau memberangkatkan 100% kita siap, sekian persen, bahkan kalau terpaksa hanya 5%, kita juga sudah siapkan semua dengan detail. Ini menunjukkan bahwa kita sudah bekerja dan kita beruntung punya Pak Abdul Wahid di DPR yang bukan saja kemudian beliau melaksanakan tugas-tugas secara umum, tetapi khusus di bidang haji, detail sekali kita sudah disiapkan. Alhamdulillah. Jadi ini menghapus keraguan kita, seolah-olah ini gede, nanti kita nggak dipikir lengkap terus begitu saja mengambil keputusan. Di samping tadi kemudian kita digarisbawahi oleh beliau, bagaimanapun ibadah haji di Saudi Arabia, sehingga pemerintah kerajaan Arab Saudi itulah yang menentukan. Juga ada informasi menarik, ternyata sebagian masyarakat kita kan mengira haji di Mekah itu gratis, kayak kita ke Masjid Agung Jepara gitu ya. Tapi ternyata orang Saudi sendiri kalau mau berangkat haji ya bayar juga, dan tahun ini beliau sampaikan tadi bayarnya lebih mahal. Kemudian kita juga yang kekhawatiran kita, ketakutan kita, dananya haji, beliau sampaikan DPR mempunyai fungsi pengawasan, dana haji aman. Jadi ini pernyataan yang bukan saja telah disampaikan oleh Ketua Komisi 8 bersama Menteri Agama pada saat itu, beliau hari ini menyampaikan itu juga. إنك قد خلقت كما تشاء